Peringatan Hari Santri Nasional tahun 2024 dimulai. Persiapan pasukan oleh masing-masing pemimpin peleton. Persiapan pasukan selesai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara, langsung mengambil alih pasukan. Pasukan disiapkan. Masing-masing pimpinan pasukan samping kanan barisan, kerjakan. Perhatian seluruhnya. Latihan penghormatan. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin tamu undangan dan peserta upacara yang kami hormati, kami sampaikan selamat pagi dan selamat datang. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka upacara bendera peringatan Hari Santri Nasional tahun 2024 di Tuban Sport Center dengan mengambil tema menyambung juang, merengkuh masa depan. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin tamu undangan dan peserta upacara yang kami hormati, sebelum kita ikuti jalannya upacara, izinkan kami terlebih dahulu membacakan susunan pejabat dan petugas upacara pada pagi hari ini. Bertindak sebagai Inspektur Upacara PJS Bupati Tuban, Bapak Dr. Agung Subagio, SSTP, MSI. Dan sebagai cadangan Inspektur Upacara oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Bapak Dr. Insinyur Budi Wiana, MSI. Perwira Upacara oleh Kepala Bagian dan Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Tuban, Bapak Dr. Andes Joko Purnomo. Dan sebagai cadangan Perwira Upacara oleh Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tuban, Bapak Sugeng Winarno, SSTP. Komandan Upacara oleh Camat Wilayah Kecamatan Tuban, Bapak Dr. Andes R. Moh Dani Ramdhani. Dan sebagai cadangan Komandan Upacara oleh Camat Wilayah Kecamatan Meraura, Bapak Muhammad Mustaqim. Pembaca naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Tuban, Bapak Fatah Yasin SAG MA.
Pembaca naskah Ikrar Santri Indonesia oleh Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban, Bapak Mukrim SAG. Pembaca naskah Resolusi Jihad oleh Kepala KUA Kecamatan Meraura, Bapak Nurul Yakin Anas SAG MPDI. Pengibar bendera oleh Paskibraka Madrasah Aliyah Negeri 1 Tuban. Pembaca doa oleh Sekretaris PCNU Kabupaten Tuban, Bapak Kiai Miftahul Asro. Paduan suara oleh Ibu-ibu Ikatan Guru Nahdlatul Atfal Kabupaten Tuban dan Korsek oleh Mancingden Gema Samudra Pasar dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Tuban. Demikian susunan pejabat dan petugas upacara pada pagi hari ini. Dimohon pada saat menyanyikan Mars Hari Santri dan Syubhanul Waton serta pada saat pembacaan Pancasila dan Ikrar Santri dapat diikuti oleh seluruh peserta upacara. Demi tertib dan kelancaran acara, kepada seluruh peserta upacara, mohon HP dinonaktifkan atau di mode getar untuk sementara waktu. Terima kasih. Dan segera kita ikuti bersama jalannya acara upacara bendera peringatan Hari Santri Nasional di Tuban Sports Center Selasa 22 Oktober 2024. Pejabat sementara Bupati selaku inspektur upacara telah tiba di tempat upacara. Inspektur upacara berkenan langsung menuju ke mimbar upacara. Pasukan disiapkan. Bapak, kalau ngambil jurusan. Bentar. Siap. Gerak. Penghormatan Kepada Inspektur upacara. Hormat. Tegak. Gerak. laporan. Lapor upacara bendera peringatan Hari Santri Nasional tahun 2024 siap dimulai. Lanjutkan. Hadirin dimohon berdiri. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Iya ya. Banjar, Ur SB Channel. Ur SB Channel Banjar. SB Channel. Kami dari protokol Bupati Tuban Bapak. Apa? Saya dari protokol Bupati. Oke, saya sering Izin Bapak. apa? Jangan di depan Mas Bapak Bupati kecil untuk merekamnya. Tahu saya. Ya izin Bapak. Oke. Apa hasilnya kayak gitu? Dengan disorot di membelakang lalu. Lapor, pengibaran bendera merah putih siap dilaksanakan. Kerjakan. Kerjakan. Jalan, di depan. Buka, hormati. Jalan. Hormati. Gerak. Go, depan, jalan. Atap, kanan, atap kiri, gerak. Jalan kau, ke depan, jalan. Kerjakan. Pada Sang Merah Putih, hormat. Gerak.
kiri. Gerak. 3, langkah belakang. Jalan. Bola. Merah. Merah putih. Hormat. Gerak. 3, gerak. Jalan. Kedua. Gerak. Tutup. Berhenti. Jalan. Baran bendera merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Hadap kiri. Gerak. Angkat, tegak, baca. Jalan. Hadirin tamu undangan dipersilakan duduk kembali. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Mengheningkan cipta, mulai.
Selesai. Menyanyikan Mars Hari Santri dan Mars Subhanul Waton.
2025. Lanjut meliput Pak. Sehat Pak. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Ikrar Santri oleh petugas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berikrar. 1. Berpegangan teguh pada akidah, ajaran, nilai dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. 2. Bertanah air. 1. Tanah air Indonesia. Berideologi negara. 1. Ideologi Pancasila. Berkonstitusi. 1. Undang-Undang Dasar 1945. Dan berkebudayaan. 1. Bhinneka Tunggal Ika. 3. Selalu bersedia dan siap siaga menyerahkan jiwa dan raga membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian dunia. 4. Ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia. 5. Pantang menyerah, pantang putus asa, serta siap berdiri di depan melawan pihak-pihak yang merongrong Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika yang didasari semangat proklamasi kemerdekaan dan resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Pembacaan resolusi jihad. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi rapat besar wakil-wakil daerah dan konsul-konsul Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa Madura pada tanggal 21 sampai dengan 22 Oktober 1945 di Surabaya. Ayo, Pak, mau rapat. Tiap daerah di seluruh Jawa Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempat masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama kedaulatan negara Republik Indonesia. Menimbang A. Bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk sebagai suatu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. B. Bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Mengingat A. Bahwa oleh pihak Belanda, Nika dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan banyak kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umum. B. Bahwa semua yang dilakukan oleh semua mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan Republik Indonesia dan agama dan ingin kembali menjajah di sini
Maka di beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia. C. Bahwa pertempuran-pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan umat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya. D. Bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu belum mendapat perintah dan tuntutan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian-kejadian tersebut. Memutuskan, 1. Memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan, agama, dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangan. 2. Supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Surabaya, 22 Oktober 1945. Nahdlatul Ulama. Amanat Inspektur Upacara. Istirahatkan. Pasukan diistirahatkan. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Gerak. Mohon izin, mohon waktu membacakan sambutan Menteri Agama pada apel peringatan Hari Santri pada tanggal 22 Oktober tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara santri di seluruh Indonesia yang saya banggakan, dalam suasana memperingati Hari Santri pada tanggal 22 Oktober tahun 2024 yang baik ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dari Allah kita semua dapat berdiri melaksanakan apel Hari Santri tahun 2024 ini dengan penuh hikmat. Salawat dan salam juga marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat selalu mengikuti ajaran-ajaran beliau dengan berpegang teguh pada ajaran Islam rahmatan lil alamin. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Hari Santri yang kita peringati setiap tanggal 22 Oktober adalah momentum bagi kita semua untuk mengenang dan meneladani para santri yang telah memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sejarah telah mencatat bahwa kaum santri adalah salah satu kelompok yang paling aktif menggelorakan perlawanan terhadap para penjajah. Salah satu bukti perlawanan santri terhadap para penjajah adalah bahwa peristiwa revolusi jihad pada tanggal 22 Oktober tahun 1945 yang dimaklumatkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dalam fatwa resolusi jihad itu, Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari menyatakan bahwa berperang menolak dan melawan penjajah itu fardu ain yang harus dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam, laki-laki, perempuan, anak-anak, bersenjata atau tidak. Bagi mereka yang berada dalam jarak lingkungan 94 km dari tempat masuk dan kedudukan musuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, revolusi jihad dimaklumatkan para santri dan masyarakat umum terbakar semangatnya untuk terus berjuang dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mereka terus melakukan perlawanan kepada penjajah tanpa rasa takut, hingga akhirnya pecah puncak perlawanan masyarakat Indonesia pada tanggal 10 November 1945 yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Peristiwa resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober tahun 1945 tidak bisa dipisahkan dengan peristiwa 10 November 1945. Tanpa adanya peristiwa revolusi jihad, belum tentu terjadi peristiwa 10 November. Bapak Ibu, saudara sekalian yang berbahagia,
Pada peringatan Hari Santri tahun 2024 ini, Kementerian Agama mengusung tema Menyambung Juang Merengkuh Masa Depan. Tema ini mengingatkan kita pada salah satu bait dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik yang menjelaskan bahwa seorang santri mempunyai tugas dan melanjutkan perjuangan kiai ketika kiai wafat. Seperti bait dari kitab Alfiyah tadi, tema Menyambung Juang Merengkuh Masa Depan adalah sebuah penegasan bahwa santri masa kini memiliki tugas dan meneruskan perjuangan para pendahulu yang telah berjuang tanpa kenal lelah demi kemerdekaan dan keutuhan bangsa. Menyambung juang bukan hanya berarti mengenang, tapi juga bersaksi dengan semangat yang sama dalam menghadapi tantangan zaman modern. Jika para pendahulu berjuang melawan penjajah dengan angkat senjata, maka santri saat ini berjuang melawan kebodohan dan kemunduran dengan angkat pena. Jika para pendahulu telah mewariskan nilai luhur untuk bangsa, maka santri masa kini bertanggung jawab untuk tidak sekedar menjaganya, melainkan juga berkontribusi dalam membangun masa depan masyarakat yang lebih baik. Saudara-saudara santri dimanapun berada, masa depan Indonesia ada di puncak kalian. Maka saya berharap Hari Santri tahun 2024 ini juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen kita semua, khususnya para santri dalam merengkuh masa depan dan mewujudkan cita-cita bangsa. Santri harus percaya diri karena santri bisa menjadi apa saja. Santri bisa menjadi presiden, dan kita punya presiden yang berlatar belakang santri, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Santri juga bisa menjadi wakil presiden. Kita punya wakil presiden berlatar belakang santri, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin. Banyak menteri yang berlatar belakang santri, banyak pengusaha berlatar belakang santri, banyak birokrat berlatar belakang santri. Sekali lagi, santri bisa menjadi apa saja asalkan terus berjuang, terus berusaha, dan tidak menyerah. Semua pasti bisa diraih, seperti pepatah yang diajarkan di pesantren, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Maka kepada para santri saya berpesan, rengkuhlah masa depan dengan semangat dan ketekunan. Kuasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Teruslah berinovasi dan berkontribusi untuk meraih gemilang masa depan Indonesia. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini saya juga hendak menegaskan bahwa Hari Santri bukan hanya memiliki atau milik santri dan pesantren. Hari Santri adalah milik semua golongan. Hari Santri adalah milik seluruh elemen bangsa yang mencintai negaranya. Oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh komponen bangsa, apapun latar belakangnya, untuk turut serta merayakan Hari Santri. Dan melalui momentum apel Hari Santri tahun 2024 ini, marilah sejenak kita doakan pahlawan-pahlawan kita, ulama-ulama kita, santri-santri kita yang telah gugur di medan laga demi kemaslahatan bangsa dan agama. Semoga mereka ditempatkan di sebaik-baik tempat dan dikumpulkan dengan para syuhada. Amin. Amin. Saya selaku Menteri Agama menyampaikan terima kasih kepada elemen bangsa yang saat ini sedang bersukaria memeriahkan peringatan Hari Santri tahun 2024. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi, membimbing, memberkahi dengan hasil yang terbaik di setiap ikhtiar kita. Mari kepalkan tangan dan bersama-sama mengucapkan Hari Santri 2024 menyambung juang merengkuh masa depan. Hari Santri 2024 menyambung juang merengkuh masa depan. Sekali lagi, Hari Santri tahun 2024 menyambung juang merengkuh masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Agama Republik Indonesia. Upacara Hari Santri Nasional di Stadion Sport Center Tuban yang diikuti oleh santri se-Kabupaten Tuban telah selesai menyampaikan amanah upacara. Upacara ini sangat meriah sekali, dihadiri oleh semua
pelajar mulai SD RA, SD MTS Aliyah se-Kabupaten Tuban dan Pondok Pesantren se-Kabupaten Tuban. Pada hari ini Sabtu, pada hari ini Selasa 20, maaf, pada hari ini Rabu, Selasa 22, tanggalnya hafal, tanggal 22 Oktober 2025. Kor SW Channel melaporkan langsung dari Stadion Sport Center Tuban, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini